kedatangan yang mengubah segalanya. Rania datang ke rumah kakaknya dengan hati yang rapuh. Pernikahannya baru saja kandas. Ia memilih tinggal sementara bersama sang kakak, Lestari, dan suami kakaknya, Arman. Rumah itu hangat. Lestari begitu perhatian, seakan ingin mengobati luka adiknya. Arman pun bersikap baik, terlalu baik. Mungkin awalnya semua terasa wajar. Rania hanya adik ipar yang menumpang tinggal. Arman hanya kakak ipar yang membantu. Namun kedekatan seringkali lahir dari hal-hal sederhana, obrolan di dapur saat Lestari belum pulang, tawa kecil di ruang tamu, atau perhatian kecil yang terasa berbeda ketika hati sedang kosong. Dan dari sanalah api kecil itu mulai menyala. Suatu sore, listrik padam. Lestari masih di kantor. Rania dan Arman duduk di teras, diterangi cahaya senja. "Kamu kelihatan lebih kuat sekarang," ujar Arman pelan. Rania tersenyum tipis. "Atau mungkin cuma pura-pura kuat." Tatapan mereka bertemu. Ada sesuatu yang tak pernah ada sebelumnya. Sebuah jeda yang terlalu lama untuk sekadar kebetulan. Sejak hari itu, suasana berubah. Rania mulai sadar bahwa ia menunggu kepulangan Arman, sementara Arman mulai main kari-kari alasan untuk berbicara dengannya. Mereka tahu ini salah, tapi rasa nyaman itu seperti candu. Suatu malam, Lestari harus dinas luar kota selama 2 hari. Rania merasa gelisah, tapi tak bisa menjelaskan mengapa. Hujan turun deras. Arman mengetuk pintu kamar Rania hanya untuk memastikan jendela tertutup rapat. Percakapan singkat berubah menjadi curahan hati tentang kesepian, tentang perasaan tidak dihargai, tentang luka masing-masing. Tanpa sadar, jarak yang seharusnya dijaga justru menghilang. Tak ada yang perlu dijelaskan secara rinci yang jelas. Malam itu, mereka melewati batas. Bukan hanya batas sebagai ipar, tetapi batas sebagai manusia yang tahu mana yang benar dan salah. Dan setelahnya, tak ada lagi yang terasa sama. Pagi datang dengan keheningan yang menyakitkan. Rania menghindari Arman. Ia merasa jijik pada dirinya sendiri. Bayangan wajah kakaknya menghantuinya. Lestari pulang 2 hari kemudian dengan senyum cerah dan ale-ale kecil untuk mereka berdua. "Terima kasih sudah jaga Rania ya Mas," katanya tulus pada suaminya. Kalimat itu seperti pisau yang menusuk dada Rania. Api yang semula terasa hangat kini membakar hati dengan rasa bersalah. Rahasia tak pernah benar-benar terkubur. Lestari mulai merasakan perubahan. Arman menjadi mudah marah. Rania sering menangis diam-diam. Tatapan mereka tak lagi bersih. Suatu malam, Lestari menemukan pesan di ponsel suaminya. Bukan kata-kata mesra, tapi cukup untuk menjelaskan bahwa ada sesuatu yang tak pantas terjadi. Dunia Lestari runtuh. Tangis, teriakan, dan keheningan panjang memenuhi rumah itu. Rania tak sanggup menatap mata kakaknya. "Aku lebih sakit karena kamu, Rania," ucap Lestari lirih. "Karena kamu, darah dagingku." Rania memilih pergi dari rumah itu malam itu juga. Ia sadar ia telah bermain api dan bukan hanya dirinya yang terbakar. Arman kehilangan kepercayaan istrinya. Lestari kehilangan 2 orang yang paling ia percaya. Dan Rania, ia kehilangan harga dirinya. Ia belajar dengan cara yang paling pahit. Tidak semua rasa harus diikuti. Tidak semua kesepian
boleh diisi dengan cara yang salah. Api mungkin memberi hangat sesaat, tetapi jika dibiarkan, ia akan menghanguskan segalanya. Pesan moral: godaan sering datang saat hati sedang rapuh, namun setiap pilihan memiliki konsekuensi. Menjaga batas bukan hanya tentang aturan, tetapi tentang melindungi orang-orang yang kita cintai dari luka yang tak perlu.